mumpung malam ini malam bulan purnama Kak ya. Kalau cerita-cerita pasti seru deh. Ya kan? Cerita. Ya. Ya wis, tapi rungokne yo. Ya. Kenapa Pak Dek? Walah, sandaku kuali. Ya wis lah, gak usah sandaran. Ya. Nyari. Alkisah di suatu desa ada sebuah pohon yang dikeramatkan oleh penduduk desanya. Padahal pohon ini cuma pohon beringin yang sudah tua sekali. Ya, mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Saking tua dan besarnya, sehingga para penduduk desa sering menganggap keramat pohon ini. Entah sejak kapan para penduduk desa menganggap keramat pohon ini. Mungkin semua ini berawal dari Pak Parto yang dipercayai oleh kepala desa untuk menunggu kebun buah-buahan di mana pohon beringin itu berada. Tiba-tiba menjadi dukun tiban. Karena dia sering bersemedi dan meletakkan sesaji di bawah pohon beringin tersebut. Orang-orang kota Bun banyak yang berdatangan untuk ngalap berkah di bawah pohon beringin itu. Wah, 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 itu perbuatan tahayul. Masa orang kota yang katanya pintar-pintar kalah sama orang desa kayak Pak Parto percaya sama hal begituan? Iya. Padahal Pak Parto cuma memijit-mijit badan orang yang sakit, lalu untuk memberi sugesti ia memberikan air dari mata air di bawah pohon beringin tersebut yang dia katakan sih berkhasiat tinggi. Astagfirullahaladzim, itu tahayul, itu syirik. Astagfirullahaladzim. Dan syirik adalah dosa besar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Tapi Pak Kiai, orang-orang desa sulit diberitahu. Benar, masyarakat desa banyak yang percaya dengan dukun Parto. Apalagi dukun Parto itu sering menyembuhkan penyakit dengan pijit dan jampi-jampinya. Padahal dia itu dulunya hanya seorang penjaga kebun buah-buahan. Betul Pak Kiai. Iya. Padahal kan masih baru beberapa tahun ini Pak Parto jadi dukun. Aduh, begini ya, kalau orang sakit, ya pergi ke puskesmas, bukan ke dukun. Loh, tapi Pak Kiai, di sini kan kita tidak punya puskesmas. Iya, Pak Kiai. Lalu bagaimana cara kita memberantas TTM ini? Pak Kiai, TTM itu apa? Nama lagu Pak Kiai. Loh, apa hubungannya dengan dukun Parto? Bukan. TTM adalah tahayul total minded, yang artinya percaya dengan hal-hal yang bersifat tahayul yang di luar rasio akal pikiran manusia. Cara memberantas TTM satu-satunya ya dengan menebang pohon keramat itu. Kalau tidak ada pohon yang dianggap keramat, dukun Parto tidak akan melanjutkan praktek perdukunannya. Tapi Bu, apa alasan kita untuk menebang pohon keramat itu? Kalau kita tidak punya alasannya jelas, kita bisa berhadapan dengan si Parto dan para pengikutnya. Gini Pak Kiai, saya kenal dengan sekda dan orang-orang DPR dari salah satu partai. Akan saya katakan kepada mereka kalau warga akan mencoblos partainya, tapi warga harus dibuat percaya dulu. Benar, apalagi penduduk desa selama ini selalu menggunakan mata air dekat pohon keramat itu untuk
keperluan mandi, mencuci, dan masak. Iya. Nah, lalu bagaimana caranya meyakinkan para penduduk desa? Tenang, saya akan mengusulkan proyek pembangunan prasarana desa. Yang pertama, kita akan bangun masjid. Yang kedua, kita akan bangun MCK untuk menggantikan kolam yang sekarang. Dan di situ akan dipasang pompa sanyo untuk menggantikan mata air. Dan jangan lupa Pak Kiai, kita harus bangun puskesmas agar warga tak lagi pergi ke dukun Parto. Tapi Bu, apa hubungannya dengan pohon keramat itu? Pohon keramat itu kita tebang ramai-ramai. Di atasnya persis kita dirikan masjid. Kemusyrikan dan TTM kita ganti dengan agama semurni-murninya. Usulnya bagus. Saya setuju dengan usulan itu. Alhamdulillah, telah datang kebenaran. Dan jika telah datang kebenaran, maka hancurlah kebatilan. Amin. Tapi masih ada tugas kita sekarang ini. Tugas apa, Bu Tohir? Kita harus berdakwah menyerukan penghancuran sumber TTM, yaitu pohon keramat itu. Pak Kiai sendiri yang akan memimpin dakwahnya, sedangkan saya akan mengusahakan proyeknya, dan saya sendiri yang akan membangun prasarana tersebut. Ya, tapi kita harus menemui Pak Lurah dan Pak Camat untuk menyampaikan usulan ini. Iya, benar. Kalau begitu, kita ke rumah Pak Lurah sekarang ya. Iya. Eyang Pato. Eyang, ya, eyang. Ada apa kalian kerja ini? Gawat Pak Pato. Apanya yang gawat? Kowe ini kalau ngomong yang jelas. Begini, Tohir, Pak Kiai Fauzan, dan orang sekitar lainnya termasuk untuk menebak pohon keramat kita. Betul Pak, katanya mereka akan membangun masjid, MCK, dan puskesmas di atas pohon keramat kita itu. Betul kowe? Betul Pak, betul. Padahal sejak ada pohon keramat itu, usaha warungku lancar. Banyak orang kota datang ke desa buat malah berkah. Dan usaha parkir itu jadi penghasilan pemuda desa. Iya, itu. Pohon kita itu adalah pohon keramat yang memberi berkah pada setiap penduduk desa. Kalau sampai pohon itu ditebang, maka sing bau rengsok bisa mangsat. Aduh, marahnya bagaimana, Pak? Wah, kalau itu saya tidak tahu. Yang jelas, desa kita ini akan tertimpa dengan berbagai bencana. Waduh, bencana apa Pak? Ya bisa apa aja. Tanah longsor, gempa bumi, terus lumpur panas yang kayak di Lapindo itu. Bahkan berbagai penyakit menular seperti HIV, flu burung, dan lain sebagainya. Wah, kalau begitu bahaya Pak. Bahaya sekali. Makanya kita harus tolak penebangan pohon keramat kita itu. Iya, kita harus tolak. Kalau begitu, kita harus menemui Kiai Fauzan. Sekarang kita demo. Kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pak Kiai, Pak Kiai. Ada apa sih? Seperti mau mendemo saja. Betul, Pak Kiai. Kami datang ke sini mau mendemo Pak Kiai. Ya benar. Kami menolak keras rencana Pak Kiai menebang pohon keramat kita itu. Loh, memangnya kenapa? Kalau sampai rencana itu dilaksanakan, kami takut Simbau Rekso menunggu pohon keramat itu bakalan marah dan menimbulkan bencana kepada kita. Lagi-lagi TTM. Astagfirullahaladzim. Justru TTM itu yang bisa membawa bencana kepada kita dengan menyimpang dari agama.
kalau sampai nanti ada bencana besar menimpa desa kita ini, gara-gara pohon keramat kita itu ditebang. Kita harus kembali kepada jalan yang benar. Dengan kita kembali kepada jalan yang benar, kita akan mendapatkan rahmat dan pengampunan. Akhirnya, meskipun mendapat banyak tentangan dari Parto dan para pengikutnya, rencana penebangan pohon beringin tersebut tetap dilaksanakan. Dan pada hari yang ditunggu-tunggu, beramai-ramai orang menebang pohon beringin tersebut sampai ke akar-akarnya. Lalu si pemborong Thohir memerintahkan untuk membangun masjid, MCK, dan puskesmas. Hei, ayo kerja! Meskipun sebagian warga ada yang protes, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kesedihan mereka seakan hilang, tersiram oleh air yang memancar deras dari pompa sayur. Namun 1 tahun kemudian muncullah kejadian aneh. Kenapa ya? Sekarang air dari pompa sanyo itu tidak mengalir lagi. Iya, masjid, MCK, puskesmas, semuanya kekeringan. Tapi yang lebih mengherankan lagi, ketiga bangunan itu sekarang mulai retak-retak. Nah, iya, saya malah khawatir masjid itu bisa runtuh. Soalnya tanah dekat MCK itu sudah longsor. Benar, karena hujan terus-menerus dan tidak ada yang menahannya, makanya terjadi longsor. Apa ini bencana seperti yang dibilang Pak Parto dulu ya? Kalau begitu, kita tanya sama Pak Parto. Tapi Pak Parto sekarang sudah tidak jadi dulu lagi. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kita tanya sama Pak Parto. Ya sudah, ayo Pak Parto. Pak Parto! Apa ini tanda-tanda kemarahan si Mbak Lekso penunggu pohon keramat itu? Wah, ya jangan tanya saya. Tanya saja sama Pak Kiai Fauzan itu. Pak Kiai! Ada apa toh? Pak Kiai, bukankah masjid yang kita bangun itu atas dasar takwa? Iya betul. Memangnya kenapa? Tapi kenapa masjid kita sekarang mulai retak-retak dan hampir runtuh? Iya, Pak Kiai. Bangunan mau runtuh ya bukan soal agama. Tanyakan saja sama Bu Thohir yang membangun. Bisa jadi semennya dikurangi atau pondasinya kurang kuat. Loh, kok malah saya yang dituduh korupsi? Tanya saja sama Pak Insinyur, apa dia mengurangi jatah semennya? Tapi Pak Insinyur kan tinggalnya di kota. Bagaimana kita mau tanya? Iya. Jangan menuduh atau menghina saya tidak becus membangun ya. Mungkin saja roh jahat itu yang sudah menyabotase bangunan saya. TTM itu tahayul. Ya,
datang bencana kalau kita menebang pohon keramat itu. Itu tahayul. Beneran. Sudah, kita bawa masalah ini ke balai desa. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa jadi begini? Ya Allah, kenapa masih ada permasalahan yang kau timpakan kepada kami? Dengan berdirinya masjid ini, kami berharap terlindung dari amarahmu atas kesyirikan kami. Ya Allah, semoga kami diberi kekuatan berjalan di jalanmu. Masih banyak permasalahan yang belum selesai di antara kita. Salah satunya harus kita selesaikan sendiri secara bersama-sama. Juga tidak lupa berdoa yang tiada hentinya kepada Sang Pencipta adalah sungguhnya. Serta mengingat masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu kita menjadi manusia seutuhnya. Selamat malam dan sampai jumpa.